Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Hadirin wal hadirat, qaimun wal qaimat, rahimani Allah wa iyyakum. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam ke-21 di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Allah Subhanahu wa taala kembali izinkan kita untuk menyelesaikan siang kita pada hari ke-20 tadi, dan insyaallah hari ini kita juga menyelesaikan qiyam kita ya, sebelum nanti kita lanjutkan dengan salat witir. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima semua amal ibadah yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, qaiman wal qaimat, Allah Subhanahu wa taala, malam ini menandai bahwa 10 hari ke depan adalah 10 terakhir, atau 10 malam ke depan adalah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Apa sikap yang harus kita lakukan? Tentu tidak lepas dari apa yang kita lihat dan kita dapati dari ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena idza dakhala al-ashra, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, maka beliau ahya lailahu, menghidupkan malam beliau. Wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarga beliau. Wa shadda mi'zarah, dan beliau kemudian mengencangkan ikat pinggang atau mengencangkan kain beliau. Hadis ini mengajarkan kepada kita semua bahwa 10 malam terakhir ini adalah puncak dari bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita termasuk dari orang yang lengah, orang yang lalai, orang yang terdistraksi ya, dengan kejadian-kejadian ataupun apa yang saat ini banyak orang kemudian lalai. Ya, contohnya misalkan malam ini ya, memilih ada di stadion atau di depan layar kaca ya untuk melihat pertandingan atau memantau, atau tetap khusyuk ya di masjid, di musholla untuk melaksanakan ibadah. Maka ini pilihan. Apa yang kita pilih? Tentu kita memilih apa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk menghidupkan malam kita. Dengan apa? Dengan qiyam. Nabi SAW menghidupkan malam beliau dengan sholat malam. Namun tidak dihabiskan semuanya, tapi beliau selingi dengan istirahat. Makanya kita dapati Nabi SAW mengajarkan apa? Untuk ayqadha ahlah, membangunkan keluarga beliau. Membangunkan keluarga di sini menunjukkan bahwasanya hendaknya di rumah ada aktivitas untuk mengingatkan. Ya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, hendaknya malam ini, khususnya di malam 21 ini, kita gunakan untuk saling mengingatkan. Jadi kita kerjasama ya. Yang ibu-ibu membangunkan bapak-bapak, yang bapak-bapak membangunkan yang ibu-ibunya. Nabi SAW bersabda, rahimallahu imra'an, Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang qama minal lail, bangun tengah malam atau bangun qiyamul lail. Kemudian apa? Wa ayqadha ahlahu, atau membangunkan keluarganya. Fa'in abad, kalau istrinya itu menolak, ya bu ya, tengah malam dibangunin, percikin, ya apa namanya, dibangunin, nggak mau bangun, maka apa? Nadha fi wajhihal ma. Kemudian suami tersebut memercikkan air di wajah istrinya. Demikian pula istrinya ketika bangun di tengah malam atau bangun qiyamul lail, mendapati suaminya masih dalam keadaan tertidur, apa yang dilakukan? Nadhat fi wajhihil ma, ambil air secukupnya dicipratin. Jadi nggak apa-apa ya bu ya. Jangan takut bu, ya bapak-bapak sekalian juga sama. Jangan tersinggung kalau dibangunkan, apalagi sampai dicipratkan. Tapi kalau habis dicipratin nggak bangun-bangun, jangan diapain lagi? Jangan dimandiin ya, jangan. Ya, cukup. Tapi intinya adalah membangunkan keluarganya. Ini harus kita lakukan di 10 terakhir malam, khususnya di malam ganjil ini. Malam ganjil ini, ya khususnya malam 21 ini adalah dimungkinkannya Lailatul Qadar. Malam yang memiliki keutamaan ibadah pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 84,3 tahun ya dalam ibadah. Kalau kita perhatikan malam itu kan tadi kita sudah mulai dari pas berbuka puasa jam 18 lewat 4.
Ya, jam 18.04 azan maghrib berarti tandanya sudah mulai malam. Nah, maka dari itu, dari waktu tersebut sampai nanti waktu azan subuh jam 4:42, maka itu habis. Ya, makanya Allah berfirman, ya, ketika Allah berfirman tentang wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi keselamatan, kesejahteraan di malam tersebut sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Dalam sebagian kitab tafsir disebutkan bahwa di malam itu dilindungi dari godaan syaitan. Tapi tetap siapa yang mau ibadah. Ya. Dan ini adalah salah satu malam-malam yang dimungkinkan terjadinya Lailatul Qadar sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Uritu Lailatul Qadri fa'unsiha." Aku pernah bermimpi Lailatul Qadar, kemudian paginya aku terlupa. Namun pada satu malam, ya aku atau di pagi hari yang aku terlupa kapan itu Lailatul Qadarnya, Abu Sa'id Al-Khudri melihat Nabi SAW di pagi hari itu ada bekas, ya, tanah atau bekas becek, ya, tanah becek, tanah basah di kening beliau. Karena di zaman dulu masjidnya nggak seperti ini. Kalau hujan ya kehujanan atau ada tetesannya. Dan alasnya, tanahnya pun atau tempat sujudnya itu terbuat dari tanah. Kalau terkena air ada bekasnya. Ya, sehingga Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwasannya bekas daripada air tanah yang ada yang di kening Nabi SAW itu menunjukkan bahwasanya malamnya itu hujan. Jadi malamnya hujan dan itu tanda Lailatul Qadar dan itu terjadi pada Lailah Ihda wa Ishrin, kata Abu Sa'id Al-Khudri pada malam 21. Jadi malam 21 ini dimungkinkan. Bahkan Syekh Shafi'i Rahmat Al-Barakuri, pengarang dari Sirah Nabawiyah, mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu persisnya di tanggal 21. Karena tanggal 21 itulah persisnya usia Nabi SAW 40 tahun. Ya, 40 tahun sehingga diturunkan wahyu Allah SWT, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 1-5. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, di 10 terakhir ini atau di malam Lailatul Qadar ini kita cari Lailatul Qadar. Sebagaimana para salaf terdahulu juga mereka mengagungkan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Mereka menghidupkan malamnya. Dan ada satu amalan atau ada beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar ini. Yang pertama adalah kita bisa i'tikaf. Kita berdiam diri di masjid. Ya, bagi ibu-ibu juga boleh, tapi atas izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan maka tidak perlu. Dan hukumnya ditekankan bagi kaum laki-laki. Bisa beriktikaf di masjid atau di musholla, ya, di mana tempat itu bisa dilaksanakan sholat. Namun kalau dia hendak beriktikaf selama 1 hari 1 malam atau 10 hari terakhir, hendaknya dia lakukan di masjid yang ada sholat Jumatnya sehingga dia tidak keluar dari masjid. Tapi kalau dia hanya mukim atau iktikafnya dari malam ini sampai subuh saja, maka tidak mengapa beriktikaf di masjid yang tidak dilaksanakan sholat Jumat. Kemudian, ya, di dalam iktikaf tersebut kita jaga adab-adabnya. Kita membaca Al-Quran. Jangan sampai di iktikaf itu kita masih urusan-urusan dunia, bawa handphone, ya, main game, atau kita bawa laptop, kita urusan pekerjaan. Tidak. Tapi betul-betul kita memutuskan hubungan dengan urusan-urusan manusia. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah baca Quran. Kita membaca Al-Quran, kita memahami ayat-ayat Al-Quran, mentadabburi ayat Al-Quran. Sebagaimana Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW itu di malam-malam Ramadan, khususnya di malam-malam 10 terakhir, beliau lebih giat untuk yudarisul Quran, mempelajari Quran bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kita baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga kita sholat malam. Ya, setelah sholat tarawih nanti kita bisa lanjutkan dengan sholat sunnah lagi setelah tidur malam. Jadi kita bagi malam itu bisa dibagi 3, sepertiga malam awal, sepertiga malam 2, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam pertama bisa kita gunakan untuk qiyam seperti ini, sholat malam, sholat tarawih. Nanti sepertiga kedua kita istirahat. Sepertiga akhir bangun lagi untuk sholat tahajud. Sekitar nanti jam 2 kita bangun tahajud, tapi jangan witir lagi kalau sudah witir. Nabi SAW bersabda, la witrani fil lailah, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malamnya. Nah, kemudian setelah qiyam yang ketiga, ya, itu yang qiyam pertama itikaf, kedua baca Quran, ketiga qiyam, yang keempat kita bisa melakukan doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau inna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu taala anha.
Doa ini mengandung permintaan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyukai orang-orang yang bertaubat yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga lakukan doa-doa yang lain. Ya, intinya adalah di Lailatul Qadar ini untuk mencarinya jangan sampai kita biarkan ada satu detik dari malam Lailatul Qadar ini yang dimungkinkan Lailatul Qadar itu kita sia-siakan. Hadirin hadirat Allah taala, 1000 bulan itu kalau dibagi ya ke dalam tahun 12 berarti jatuhnya adalah 83,4 atau dipaskan saja 84 tahun seperti itu. Kemudian kalau 84 tahun dibagi ke dalam satu malam tadi dari mulai berbuka puasa sampai terbenam matahari kurang lebih 10 jam. Berarti 84 dibagi 10 sama dengan berapa? 8,4. Artinya 1 jam yang kita lewati saat ini itu bernilai 8,4 tahun ibadah. Kalau mau kita bagi setengah jam berarti bernilai 4,2 tahun ibadah. Maka orang yang tidak menggunakan kesempatan ini dia rugi. Orang yang cerdas adalah ketika dia tahu dia melakukan amal dan mendapatkan pahala yang begitu banyak. Maka khususnya di Lailatul Qadar ini yang dimungkinkan Lailatul Qadar ini mudah-mudahan kita bisa mengisi setiap detik ini dengan ibadah, dengan doa, ya, kemudian juga dengan qiyam, dengan tilawah dan juga dengan i'tikaf. Juga bisa kita lakukan dengan sedekah. Ya, kita banyak bersedekah. Kita saat ini mudah untuk bersedekah. Dan juga diantaranya sebagian salaf mengatakan atau mereka melakukan kalau di malam Lailatul Qadar itu mereka berpakaian rapi, mandi, memakai wangi-wangian untuk apa? Untuk beribadah di Lailatul Qadar. Kemudian terakhir hadirin taala, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu ketika di akhir-akhir hidup beliau, ketika beliau sudah sakit-sakitan, sudah tua renta, beliau itu semakin giat dalam ibadah. Ya. Karena biasanya kan ini apa namanya out of the box ya. Ini biasa enggak seperti umumnya, anti mainstream. Karena biasanya orang kalau sudah mulai tua renta, sudah sakit-sakitan, ibadahnya bagaimana? Semakin kencang atau kendor? Kendor biasanya. Tapi tidak dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau meningkatkan ibadahnya. Sampai dikatakan pada beliau, "Kenapa engkau tidak mengasihani dirimu wahai Abu Musa Al-Asy'ari?" Maka beliau mengatakan, "Saya tidak mau kalah dengan seekor kuda." Mengapa demikian? Dia mengatakan innal khayla, sesungguhnya kuda itu idza ursilat kalau sedang berlari fa qarabat ra'sa majraha dan akan tiba sampai garis finish. Ya, apa yang dilakukan? Akhrajat jami'a ma indaha. Dia keluarkan semua kemampuannya. Kalau pernah melihat pacuan kuda itu kalau sudah mau garis finish semakin kencang atau melambat? Hadirin, makin kencang. Apa yang bisa dilakukan, dia loncat-loncat sampai jatuh terguling-guling pun akan dia lakukan. Dan itu kuda. Maka bagaimana dengan kita yang saat ini diberikan akal Allah SWT, diberikan hidayah, petunjuk, kesempatan, maka jangan kendor. Kita kencangkan ya 10 terakhir di Ramadan ini dengan ibadah yang semoga mudah-mudahan kita bisa meraih Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya Lailatul Qadar itu para ulama mengatakan pendapat yang lebih kuat adalah berpindah-pindah. Kadang di 21, kadang 27, 25, 23, 29, ya, berpindah-pindah. Maka kalau kita mau dapat Lailatul Qadar, maka kita cari di semua malam ganjil. Malam 21 kita ibadah kuat. Malam 23 kita ibadah kuat. Malam 25, 27, 29. Sehingga kalau seandainya ada salah satu malam yang betul Allah SWT takdirkan itu sebagai Lailatul Qadar, maka kita meraih dan mendapatkan Lailatul Qadar. Beda dengan orang pilih-pilih. Oh 21 aja, 23, 25 enggak pilih. Ternyata tahu-tahu di 23. Ya, dia rugi. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah, inayah pertolongan Allah untuk meraih Lailatul Qadar yang kebaikannya menandingi lebih baik dari pahala 1000 bulan, dan semoga Allah SWT memberikan kita akhir yang baik di Ramadan ini sehingga kita mendapatkan predikat husnul khotimah. Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu bi khawatimiha." Amal-amal itu tergantung dari akhir-akhirnya. Allah ta'ala bisawab. Subhanallah hamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.